Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muad. Saya berasal dari Sekolah Madrasah Aliyah Darfaqih Qurani Aceh Timur. Insyaallah pada hari ini saya akan membaca pada maqra Faslun fi furudil wudu'i. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi furudil wudu'i wa huwa bi dhammil wawi fil ashhari ismun lil fi'li wa huwa al muradu huna wa bi fathil wawi ismun lima yatawaddau bihi wa yashtamilu al awwalu ala furudin wa sunanin. Wa dzakara al musannifu al furuda fi qawlihi wa furudul wudu'i sittatu asya'a ahaduha an-niyatu wa haqiqatuha syar'an qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi fa in tarakha anhu summiya azman wa takunu an-niyatu 'inda ghasli awwali juz'in min al-wajhi ay muqtarinatan bidzalikal juz'i la bi jami'ihi wala bima qablahu wala bima ba'dahu. Fayanwi al-mutawaddi'u 'inda ghuslin ma dzukira raf'a hadatsin min ahdathihi aw yanwi istibahata muftaqirin ila wudu'in aw yanwi fardal wudu'i aw al-wudu'a faqat aw at-taharata 'anil hadathi fa in lam yaqul 'anil hadathi lam yasihha wa idza nawa ma yu'tabaru min hadhihi an-niyyati wa syaraka ma'ahu niyyata tanaddufin aw tabarrudin sahha wudhu'uhu. Faslun, pada fardu wudu dan dia dengan dhammah waw pada yang paling masyhur adalah nama bagi sebuah perbuatan dan dia maksud di sini, dan dengan fathah pada waw adalah nama bagi barang yang diwudukkan dengannya. Jadi dhammah pada waw pada wudu pada pendapat yang paling masyhur adalah sebuah nama bagi sebuah perbuatan. Yang dimaksud di sini itu adalah wudu. Dan apabila kita bacanya dengan fathah pada waw yaitu wudu, maka dia bermakna sebuah barang yang digunakan untuk berwudu seperti bejana dan sebagainya, dan masuk pada awal atas fardu-fardu dan sunnah-sunnah. Dan musannif menyebutkan fardu-fardu pada perkataannya wa furudul wudu'i sittatu asya'a, dan fardu-fardu wudu itu ada 6 perkara. Salah satunya adalah niat. Dan hakikatnya secara syarak yaitu menyengaja sesuatu disertai dengan perbuatannya. Maka jika terkemudian dengannya dinamakan azman, dinamakan dengan azam. Jadi hakikat niat itu adalah menyengaja sesuatu yang langsung disertai dengan perbuatannya. Maka jika kita berniat lalu perbuatannya itu terkemudian, maka itu dinamakan dengan azam. Dan adalah niat itu ketika membasuh awal bagian dari wajah, yaitu menyertai dengan demikian bagian, tidak dengan seluruhnya, dan tidak dengan sebelumnya, dan tidak dengan yang sesudahnya. Maksud di sini adalah ketika kita memasang niat, yaitu ketika membasuh wajah. Kita tidak membaca niat setelah kita membasuh seluruh wajah, akan tetapi kita berniat itu ketika kita membasuh awal dari bagian wajah. Maka berniatlah orang yang berwudu ketika membasuh apa yang telah disebutkan akan mengangkat hadas dari hadas-hadasnya, atau berniat akan boleh yang dihajatkan kepada wudu, atau berniat fardu wudu, atau berniat wudu saja,
atau berniat bersuci dari hadas. Jadi kita boleh berniat untuk istibahah muftakir, yaitu boleh berniat atas apa yang kita hajatkan. Seperti kita wudhu ini, kita hajatkan untuk sholat, atau kita hanya berniat fardu wudhu atau wudhu saja, atau bersuci dari hadas. Maka jika kita tidak mengucapkan dari hadas, maka tidak sah wudhu kita. Jadi apabila kita hanya berniat bersuci, kita tidak menyebutkan dari hadas, maka wudhu kita tidak sah. Dan jika berwudhu yang telah ditinjau dari ini niat, dan dia menggabungkan dengannya niat bersuci atau niat mensejukkan badannya, maka sahlah wudhunya. Jadi jika dia sudah berniat mengangkat hadas, bersuci dari hadas, lalu dia menggabungkan dengan niat untuk membersihkan dirinya atau menyejukkan badannya, maka wudhunya tetap sah. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.